Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kita membuka aplikasi belanja hanya untuk melihat-lihat saja, tetapi akhirnya kita membeli barang yang sebelumnya tidak kita rencanakan, atau mungkin pernah tergoda dengan tulisan beli sekarang, bayar nanti? Jika iya, berarti kita sedang berada di zaman yang menawarkan kemudahan yang sangat luar biasa. Hari ini, seseorang dapat membeli barang tanpa memiliki uang terlebih dahulu. Tinggal beberapa kali klik, barang akan datang ke rumah, sedangkan tagihannya akan menyusul di kemudian hari. Tidak heran jika penggunaan paylater terus meningkat. Data OJK menunjukkan pada awal tahun 2025, pengguna paylater mencapai 24 juta rekening di Indonesia. Bahkan, pembiayaannya mencapai 22 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan bahwasannya paylater bukan lagi fenomena kecil, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tidak melarang kita untuk menggunakan teknologi. Islam juga tidak melarang kita untuk menggunakan transaksi yang memudahkan kehidupan manusia. Akan tetapi, Islam mengajarkan agar setiap transaksi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak membawa kita kepada mudarat. Seringkali masalah paylater bukan terletak pada teknologinya, tetapi kepada cara kita menggunakannya. Awalnya hanya ingin membeli satu barang, karena ada paylater, kita membeli 2 barang, kemudian 3 barang. Setelah itu, muncullah tagihan kepada kita setiap bulannya. Dalam ekonomi syariah, Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Kita diajarkan untuk membeli sesuatu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sebab, harta yang Allah titipkan bukan hanya sekedar untuk dinikmati, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tubaddiru tabdiro, innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin." Yang artinya, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya agar selalu berhati-hati dalam berhutang. Karena hutang adalah sesuatu yang sangat wajib kita tunaikan. Oleh sebab itu, sebelum kita menggunakan paylater, alangkah baiknya kita bertanya dulu kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar membutuhkan barang ini? Apakah kita mampu melunasinya tepat waktu? Dan apakah transaksi yang kita lakukan itu sesuai dengan prinsip syariah? Jika masih ragu, maka menunda pembelian itu lebih baik daripada kita menyesal di kemudian hari. Karena sejatinya, titik keberhasilan seorang muslim itu bukan dari seberapa banyak barang yang dia miliki, tetapi seberapa berkah harta yang dimilikinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu. Buah mangga dipetik pagi, disimpan rapi di dalam peti. Jangan mudah tergoda paylater lagi, agar tenang hidup dan hati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.